Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel, bahas saham tanpa ribet. Apa kabar teman-teman hari ini? Sudah kan semoga sehat selalu dalam lindungan Tuhan dan tetap profit ya, walaupun IHSG-nya merah. Oke, sebelum kita lanjut ya, bisa disiapkan dulu kopi, tehnya, cemilan, dan juga buku catatannya. Mudah-mudahan saham-saham yang kita bahas ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman untuk perdagangan minggu ini. Oke, langsung aja ya ke IHSG-nya dulu. Hari ini kita lihat IHSG terkoreksi lagi 0,25%. Sempat menyentuh top box-nya, menyentuh bottom box di 6.675 ya, atau low hari ini bahkan di 6.672. Tapi akhirnya ditutup di harga 6.702. Ini masih oke. Mudah-mudahan sih sideways dulu atau bisa menghijau di perdagangan besok. Oke, kita langsung saja lanjut aja ya ke saham yang pertama, yaitu ada ASI hari ini kembali break 6.825, closing di harga 6.900. Ini bagus ya, mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi menuju harga 7.000. Kalau bisa closing di atas 7.000 ini masih bisa hold dulu, mudah-mudahan sih bisa ke 7.500-an ya untuk ASI. Masih uptrend, mudah-mudahan masih bisa lanjut terus ya. Yang sudah punya masih bisa hold ya untuk saham ASI ini. Selanjutnya ada IATA. Nah, untuk IATA hari ini dia kembali membuat signal buy ya. Hari ini menguat 5,9%. Sayangnya dia belum berhasil breakout top box ya, 71. Nah, dia closing persis di harga resisten 71-nya. Apakah besok lanjut? Kita lihat aja ya. Kalau misalkan besok lanjut, boleh targetnya teman-teman di harga sekitar 83 atau 82 ya kalau dia lanjut naik. Dan untuk stop loss jangan lupa, stop lossnya masih sama, yaitu masih di harga 65 ya. Kalau misalkan dia turun di bawah 65 boleh keluar dulu ya. Tapi kalau misalkan dia lanjut breakout di perdagangan besok, bisa TP mungkin di harga 83. Tapi kalau misalkan mau hold dulu, kalau bisa closing di atasnya boleh pakai target di harga 96 juga boleh. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu MPMX. Nah, ini MPMX kemarin sudah kita bahas, hari ini menguat terbatas ya, 1,5%. Nah, ini kita lihat apakah besok dia akan lanjut menghijau lagi ya di atas 1010-nya. Targetnya masih sama ya di 1100 dulu ya, tapi terdekat sih di 1050-nya. Tapi kalau misalkan tembus boleh pakai target di 1100-nya. Stop loss masih sama ya, masih di bawah harga 990. Selanjutnya ada GTRA. GTRA hari ini menguat 1,9% ya. Ini boleh dipantau-pantau pergerakannya untuk besok ya, atau minggu ini. Kalau misalkan dia besok menghijau lagi dan bisa tembus 332, targetnya boleh pakai target di 352-an ya, atau di target resisten. Tapi kalau misalkan dia bisa tembus boleh hold dulu. Tapi untuk target pendeknya memang ada di harga 334. Di sini masih ada target juga ya. Kalau misalkan mau pakai 334 juga boleh. Stop lossnya jangan lupa ya. Untuk stop loss ini boleh pakai stop loss yang pendek aja, yaitu di bawah harga 302. Kalau misalkan dia turun di bawah 302, kalau mau keluar dulu juga boleh. Tapi kalau misalkan masih mau hold agak jauh, boleh pakai stop loss di bawah harga bottom box atau di bawah harga 282-nya. Selanjutnya ada ISSP. ISSP ini masih belum bergerak ya. Ini masih di harga 266 ya. Kalau misalkan dia berhasil closing di atas 266, ini bagus. Jadi dipantau-pantau aja ya. Kalau misalkan dia sudah bisa bertahan atau ditutup di harga minimal di harga 268. Dan masih ada resisten ya, juga ini di harga 270. Kalau bisa tembus langsung juga bagus. Dan juga untuk targetnya masih sama di 274 terdekat. Dan untuk stop lossnya teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 258. Nah, ini kalau misalkan teman-teman mau ambil posisi boleh di 266, tapi kalau mau nunggu closing di 268 juga boleh. Itu jauh lebih bagus. Selanjutnya ada AGRS. Nah, ini AGRS ya bagus ya, ini closing di atas 88 atau di harga 89. Mudah-mudahan lanjut ya. Targetnya masih sama di 95, harus lewatin dulu resisten 91. Juga sebetulnya masih ada target di sini yaitu di harga 92-nya, tapi terlalu pendek. Nah, kalau misalkan tembus 91 92 boleh pakai target 95-nya ya untuk AGRS.
Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu ada BNBA. Nah, ini BNBA hari ini breakout top box sekaligus juga breakout targetnya ya. Targetnya kan di 730, ini berhasil ditembus, dan top boxnya kemarin ini udah kita bahas ya. Tembus top boxnya di harga 700-nya. Ini kalau untuk BNBA kalau misalkan dia lanjut ya, boleh targetnya di harga 850, dan juga next targetnya itu juga boleh pakai di 890-nya. Tinggal kita lihat aja apakah BNBA sanggup lanjut lagi atau justru malah koreksi. Kalau misalkan lanjut lagi boleh hold dulu ya. Kalau yang belum punya gimana? Ya kalau yang belum punya bisa antri-antri di atas harga 730. Selanjutnya kita lihat posisi Kija ya. Kija masih belum bergerak, masih closing di harga yang sama di 134. Tapi hari ini mengalami kenaikan volume lagi ya. Ini dipantau-pantau aja, mana tahu dia tiba-tiba bergerak. Untuk top box atau resisten ada di harga 137 dan juga 146 yang juga resisten. Ini kalau misalkan tembus di atas 146 ini boleh hold dulu, mana tahu bisa lanjut lebih tinggi lagi. Untuk stop loss bisa dinaikkan ke di bawah harga 125 ya. Sebelumnya ini kan kita pakai harga 122, sekarang boleh pakai di bawah harga 125-nya. Kita lanjut ya ke saham berikutnya ada MDLN. MDLN hari ini closing bagus ya di atas 83 atau di harga 85. Sudah sempat menyentuh resisten 87-nya tapi belum berhasil ditembus. Ini kalau misalkan dia berhasil tembus, next targetnya adalah di 96. Jadi dipantau aja. Hari ini juga volumenya bagus. Mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi di perdagangan besok ataupun di minggu depan. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu ada MTSM. Nah, MTSM ini terpantau kembali menguat ya. Ini boleh diperhatikan juga. Untuk MTSM masih ada resisten di 344 dan targetnya adalah di 378. Biasanya saham ini kalau udah bergerak nih cukup kencang ya jalannya, jadi dipantau-pantau aja. Kalau mau masuk boleh antri-antri di atas harga 308 ya untuk MTSM ya. Kalau misalkan hijau, tapi kalau misalkan dia turun merah atau di bawah harga 308 jangan masuk dulu ya. Untuk stop loss boleh pakai stop loss di bawah harga 270 ya untuk MTSM. Lanjut ke saham berikutnya yaitu Tekim. Nah, Tekim ini signal tanggal 8 kemarin hari Kamis ya. Hari ini akhirnya berhasil lanjut dan breakout dari top box 6150. Ini bagus. Untuk next targetnya adalah di 6425 dulu ya. Kalau misalkan dia bisa tembus 6425, ini boleh hold dulu. Untuk next targetnya adalah di 6775. Dan untuk stop loss ya, buat teman-teman yang sudah punya bisa pakai stop loss di bawah harga 5.900. Kalau belum punya boleh, kalau misalkan besok ternyata dia masih lanjut, boleh antri-antri di atas harga 6.150-nya. Lanjut ke INKP. INKP justru jauh lebih bagus ya. Dia selain breakout top box harga 7.500-nya dan juga target 7.525-nya juga ditembus, dan resisten 7.750-nya pun ditembus ya, dan closing di 7.775. Next targetnya adalah di 7.925 ya. Kalau misalkan tembus sampai dengan closing boleh hold dulu. Tapi kalau misalkan nggak tembus, boleh TP dulu di harga tersebut ya. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu ada Antam. Antam hari ini juga menguat 1%, tapi sayangnya dia gap up ya, candle merah, dan belum berhasil tembus dan bertahan di atas top box 2040-nya ya. Masih boleh diperhatikan untuk pergerakannya besok kalau misalkan dia kembali menghijau lagi di atas 2040. Target terdekat di 2100 dan 2130. Selanjutnya ada saham baru ya, ini MBMA. MBMA ini hari ini kembali breakout top box lagi nih, 780, closing di 795. Boleh dipantau-pantau ya pergerakannya. Sebelumnya ini juga sempat breakout di tanggal 5, tapi sayangnya dia nggak lanjut, dia turun lagi, koreksi. Tapi hari ini kembali breakout lagi 780. Boleh targetnya teman-teman pakai target di harga 830 ya untuk saat ini. Tapi kalau misalkan ternyata naiknya cukup kuat, juga boleh pakai target di harga 885. Untuk stop loss bisa pakai stop loss di bawah harga 755 ya. Kalau teman-teman mau masuk ya bisa antri-antri di atas harga 780 kalau dia kembali menghijau lagi.
Lanjut ke NCKL. Nah, NCKL ini sebelumnya sudah ada signal di tanggal 5 ya. Lalu naik pelan-pelan. Hari ini kembali menguat lagi 8% ya, 8,2%. Ini masih ada resisten atau top box di harga 890, belum berhasil ditembus ya, cuma disentuh doang. Ini masih kalau misalkan ternyata besok dia lanjut dan berhasil breakout ya, untuk target terdekatnya adalah di 1075-nya. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu ada HRTA. Untuk HRTA hari ini menguat 3,4% ya, closing di harga 362. Ini bagus. Untuk targetnya boleh pakai target di harga bottom box ya, atau di harga 392. Kalau misalkan dia bisa closing di atasnya, boleh hold dulu ya. Untuk stop loss, kalau misalkan dia nggak jadi naik atau dia turun lagi, boleh pakai stop loss di bawah harga 328. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu ada ESA. ESA hari ini kembali menguat 6,9%, tapi dia sudah sempat breakout top box, tapi sayangnya akhirnya closing di harga top boxnya ya, di harga 615. Nah, ini kalau misalkan besok lanjut ya di atas top box, ini untuk targetnya masih sama, masih di sekitar harga 760-an ya, kalau misalkan dia lanjut. Tapi kalau misalkan nggak lanjut, untuk stop loss teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga bottom box atau di bawah harga 570-nya ya untuk ESA. Kita lihat apakah besok ESA akan lanjut menembus 615-nya atau enggak ya di perdagangan besok. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, ada ENRG. Nah, ENRG hari ini juga di sesi 2 ya, berhasil breakout top box di 226, closing di harga 230. Untuk next targetnya yaitu di 238, ini belum kena ya, dan juga di harga 244. Ini kalau misalkan NNRG bisa closing di atas 244, ini boleh hold dulu, mana tahu bisa lanjut lagi. Ya, tapi kalau misalkan dia koreksi, selama koreksi masih di atas 226, masih boleh kalau teman-teman masih mau ikut masuk. Tapi jangan lupa stop lossnya ya di bawah 214, ataupun kalau mau hold lebih panjang, boleh stop loss di bawah harga 204. Lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu ada AHAP. AHAP masih lanjut 3,3%, closing di harga 61. Targetnya belum kena ya, 66, 69, dan 74. Nah, saham ini sudah masuk ke harga 60-an. Mudah-mudahan makin bagus. Volumenya masih bagus juga ya. Jadi dipantau-pantau aja yang belum punya. Kalau misalkan tiba-tiba AHAP besok langsung jalan. Kalau yang sudah punya boleh hold dulu, jangan lupa naikkan trailing stopnya. Lanjut ke saham berikutnya, yaitu BIT. BIT ini masih belum berhasil bertahan ya di atas harga 56. Kemarin ini padahal di hari Selasa sudah sempat menyentuh harga 57-nya, tapi sayangnya nggak bertahan sampai dengan closing. Tapi masih boleh dipantau-pantau ya, mana tahu tiba-tiba rame ya di perdagangan minggu ini. Kita lihat aja, kalau misalkan ternyata dia naik lagi di atas 56 atau bahkan bisa menembus 57, ini bagus. Untuk targetnya boleh target di 60-an dulu untuk BIT. Lanjut ya ke IMPC. Untuk IMPC ini hari ini dia menguat 1,6% ya. Top boxnya sempat ditembus tapi nggak bertahan di atasnya. Targetnya belum kena ya di 3.900. Tapi kalau misalkan besok dia lanjut menembus 3.820-nya, mudah-mudahan sih bisa closing juga di atas 3.900-nya. Untuk targetnya adalah di 4.040 ya. Tapi ini masih ada resisten juga di harga 4.000-nya. Dan untuk stop loss bisa teman-teman pakai di harga bottom box, yaitu di bawah harga 3.640-nya. Tapi juga mesti hati-hati nih mau dividen ya di ex date-nya di hari Senin minggu depan. Takutnya terjun juga ya, lagi musim terjun waktu ex date. Dan juga ini kayaknya mau split stock nih ya. Nah, ini split stock, kita lihat apakah beneran mau split stock. Jadi kita cari informasinya aja nanti untuk IMPC. Kita lanjut aja ke saham berikutnya, yaitu ada PNLF. PNLF masih mencoba untuk menembus top boxnya ya. Top box di harga 292.
masih belum berhasil ya. Ini sudah disentuh-sentuh hari ini juga sempat disentuh tapi nggak tembus. Dan kalau misalkan dia tembus di perdagangan besok ataupun minggu ini ya, targetnya di 296 apakah bisa kena buat yang sudah masuk di tanggal 6 kemarin ya. Kalau misalkan dia tembus 296, mudah-mudahan sih bisa lanjut lagi untuk menuju target di 332 ya untuk PNLF. Lanjut ke WIRG. WIRG hari ini sempat menembus top boxnya tapi nggak bertahan, di akhirnya closing di harga 120 ya. Top boxnya di harga 121, hari ini sempat menyentuh harga 124. Masih boleh hold yang sudah punya ya, tapi kalau misalkan yang belum punya ya, kalau mau buy on break tinggal lihat aja apakah besok dia kembali breakout lagi. Untuk targetnya boleh masih pakai di harga 141 dan juga 149 ya. Dan untuk stop loss, teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 112 ya. Kalau misalkan turun di bawah harga 112, boleh exit dulu ya, takutnya semakin dalam lagi. Lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu ada Mimix. Mimix ini kemarin sudah kita bahas karena dia breakout top box ya, dan hari ini lanjut lagi 8,9% ya. Ini yang antri-antri di atas 278 harusnya dapat ya, dan sudah profit 8,9%. Next targetnya masih sama ya di 340. Kalau misalkan tembus 340-nya boleh naikin targetnya di harga 384 untuk Mimix. Selanjutnya ada Hais. Nah, ini Hais, ini kita geser lagi ya untuk top boxnya. Untuk top boxnya saat ini ada di 256, sempat disentuh tapi belum berhasil ditembus. Masih boleh dipantau pergerakannya ya kalau yang masih pegang. Untuk support atau bottom box ada di harga 236 ya saat ini. Nah, ini masih boleh diperhatikan. Kalau misalkan dia tembus 256 dan juga kena targetnya di 262, kalau misalkan bisa closing di atas 262 boleh hold dulu, mana tahu bisa lanjut lebih tinggi lagi ya. Untuk stop loss, teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 236 ya kalau untuk Hais ini. Kita lanjut ya ke TCPI. Nah, TCPI hari ini kembali membuat signal ya. Kemarin dia hijau, hari ini membuat signal buy ya, menguat 3,7%. Untuk target terdekatnya yaitu adalah di harga top box ya di 7.300-an. Nah, ini dipantau-pantau aja. Mungkin kalau teman-teman yang sudah masuk hari ini mudah-mudahan bisa nyampe. Tapi kalau misalkan dia berhasil breakout 7.300, boleh targetnya dinaikkan ke 7.500 ya, dan juga 7.725. Kita lanjut ya ke saham berikutnya ya. Untuk stop loss, teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 6.250 ya untuk TCPI. Kita lanjut ya ke SMDR. SMDR ini masih lanjut menguat 1,07% ya. Ini top boxnya belum berhasil ditembus. Sempat ditembus ya, tapi maksudnya nggak bertahan sampai dengan closing. Sempat menyentuh harga 382 ya, tapi sayangnya nggak bertahan di 382-nya. Closing di 378. Masih boleh pantau ya untuk yang masih hold. Untuk stop loss jangan lupa, atau trailing stop dinaikkan ya. Bisa pakai di bawah harga 368 ya. Kalau misalkan dia turun di bawah 368 boleh jualan dulu. Buat yang masuk sudah di tanggal 6 kemarin ya, yang signal di tanggal 6. Tapi kalau teman-teman yang baru masuk ya, kalau mau buy on break boleh buy on break, dan juga targetnya dekat ya di 386. Tapi kalau misalkan dia bisa closing di atas 386, untuk next targetnya adalah di harga 406-an ya untuk SMDR. Selanjutnya ada Trim. Trim hari ini juga menguat 4,5%. Untuk targetnya juga sebetulnya sudah kena ya 206, tapi kita lihat aja kalau misalkan dia masih ada kelanjutan. Kalau misalkan dia lanjut di atas 208, ini udah kena ya. Kalau misalkan dia lanjut di atas 208, ini masih ada top box di harga 214 ya. Untuk target utamanya saat ini adalah di 220. Kalau bisa closing di atasnya, ini boleh hold dulu, mana tahu bisa lebih tinggi lagi. Dan untuk stop loss jangan lupa ya, teman-teman yang sudah punya bisa pakai stop loss di bawah harga 198. Atau di bottom box ya 197 aja. Nah, kalau misalnya turun di bawah 197, ini boleh keluar dulu. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu ada Elite. Elite juga hari ini menguat terbatas 1%. Ini sempat menyentuh harga
196 ya. Nah, ini hampir-hampir kena targetnya di 198. Kita lihat aja apakah besok dia akan lanjut lagi. Kalau lanjut lagi boleh masih hold kalau teman-teman yang masuk dari hari Senin kemarin atau yang baru hari Selasa baru masuk. Kalau misalkan dia lanjut boleh targetnya di 224 ataupun di 254. Lanjut ke saham berikutnya ada MLIA. Untuk MLIA juga baru signal ya hari ini. Nah, ini bagus. Dia closingnya di harga 462. Kalau lanjut, kalau untuk MLIA masih trading jangka pendek aja ya. Boleh pakai target di 484. Kalau misalkan tembus 484-nya juga boleh dinaikkan ke harga top box di 500 ataupun di 505-nya. Untuk stop lossnya jangan lupa ya di bawah harga 448 untuk MLIA. Selanjutnya ada IS. IS hari ini bisa closing di atas 120 ya. Akhirnya ini bagus ya. Sudah sempat 123-nya ini juga ada lewat harusnya. Dan untuk resisten terdekat adalah di harga 127-nya nih. Nah, kalau misalkan tembus dia lanjut bisa tembus 127, next targetnya adalah di 131. Kalau bisa tembus juga boleh hold dulu untuk IS. Lanjut ya ke BRPT. Nah, BRPT yang signal dari hari Senin kemarin, hari ini kembali menghijau ya. Kemarin dia sebelumnya dia koreksi di hari Selasanya. Dan untuk top boxnya ada di harga 750 ya. Ini boleh dipantau kalau dia kembali menguat lagi menembus 750. Untuk target sementara saat ini boleh pakai di target 805 dulu ya. Nah, kalau misalkan ternyata dia bisa breakout, ini boleh hold dulu. Tapi kalau misalkan dia kembali turun lagi di bawah 710, ini mesti hati-hati ya. Boleh pakai jadikan stop lossnya juga. Lanjut ya ke SRTG. Nah, ini kemarin udah kita bahas juga ya. SRTG kemarin berhasil breakout 1605, closing di harga 1670. Hari ini lanjut ya menguat lagi, closing di harga 1725 dan targetnya belum kena ya di 1765. Kalau misalkan berhasil ditembus boleh dinaikkan targetnya di harga 1935 ya untuk SRTG. Lanjut ya ke saham berikutnya yaitu ada SMIL. Nah, ini untuk SMIL ini sempat menyentuh top box di 156 tapi sayangnya nggak ditembus. Ini boleh dipantau-pantau ya kalau misalkan ternyata dia besok lanjut lagi untuk SMIL. Kalau misalkan dia lanjut targetnya di 182 dulu ya untuk saham ini. Dan kalau yang belum punya boleh antri-antri di atas harga 146-an ya. Selanjutnya ada SKRN. SKRN ini juga boleh dipantau-pantau ya. Sudah mulai ada kekuatan lagi setelah koreksi. Nah, ini kalau misalkan dia bisa tembus 494, targetnya boleh pakai target di 545 ya. Karena SKRN ini kalau sekali jalan biasanya kencang ya, suka naik cukup kuat. Kita lihat aja apakah kalau misalkan berhasil tembus 494 dia bisa langsung lanjut lagi ke 545-nya. Dan untuk stop loss jangan lupa ya, stop lossnya teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 468 ya. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu ada TRJA. Nah, untuk TRJA masih pelan-pelan ya, hari ini menguat lagi 0,7%, padahal sudah sempat juga naik ke harga 286 ya, tapi sayangnya closing di 278. Nggak apa-apa, dipantau aja. Untuk top boxnya saat ini ada di harga 290. Kalau misalkan dia bisa tembus 290, boleh targetnya di 278 ataupun target-target berikutnya di 316 dan seterusnya ya. Ini teman-teman bisa catat aja atau screenshot untuk target-targetnya kalau misalkan TRJA berhasil breakout dari harga 290 ya di minggu ini ataupun minggu depan. Jadi dipantau aja. Yang sudah punya boleh hold dulu, yang sudah masuk kemarin ya. Selanjutnya ada IMJS. IMJS juga masih menguat 1,7%. Ini padahal tadi sudah sempat menyentuh harga 366. Sayangnya closing di 356 ya. Nggak apa-apa, pantau aja ya. Masih bisa hold yang sudah punya. Untuk targetnya masih sama ya di 400 dan juga 426 dulu untuk IMJS.
Lanjut ya ke WAMF. Ini juga kemarin sudah kita bahas WAMF ya. Akhirnya dia bisa tembus 340-nya. Bahkan target-targetnya ini juga ada kena nih. Ya, kita lihat aja apakah besok masih mau lanjut lagi atau enggak. Kalau misalkan lanjut lagi dan bisa bertahan di atas 364 boleh hold dulu. Dan jadi ada resisten ya di 378 untuk WAMF. Masih bisa hold ya yang sudah punya. Selanjutnya MEN. Nah, ini kemarin juga kita bahas ya MEN. Hari ini lanjut lagi 8,5%. Nah, closing di harga 51 persis di atas target kita ya. Nah, mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi. Masih ada resisten di harga 55. Kita lihat aja kalau misalkan bisa tembus lagi. Bagus, masih boleh hold dulu untuk MEN. Selanjutnya ada tower. Nah, ini tower boleh dipantau-pantau ya pergerakannya. Ini sudah mulai sideways lagi. Untuk top boxnya ada di harga 1045 dan targetnya adalah di 1055 ya. Nah, ini diperhatikan aja kalau misalkan tower lanjut hijau lagi, kalau teman-teman mau masuk boleh masuk di atas harga 1025 ataupun di 1025-nya. Tapi harapannya sih bisa di atas 1025 ya. Kalau misalkan dia lanjut lagi boleh pakai target di 1055, tapi kalau misalkan dia bisa closing atau bertahan sampai dengan penutupan di atas 1055 boleh hold dulu ya untuk tower. Selanjutnya Cevin ini masih lanjut ya 7,4%. Targetnya belum kena di 540 ya. Ini juga udah kita bahas dari waktu dia breakout kemarin di hari Senin tanggal 12 Juni kemarin. Masih boleh hold, jangan lupa naikkan trailing stopnya yang sudah punya ya. Untuk target ini saya hapus dulu karena sudah berhasil dilewatin. Dan untuk target berikutnya adalah di 540. Lanjut ke Adi. Adi juga ini targetnya kena ya di hari ini di 474. Hari ini bahkan sempat menyentuh harga 476. Nah, ini kalau masih lanjut lagi masih ada target berikutnya di 484 untuk Adi. Lanjut ke The Geek. Nah, The Geek juga hari ini membuat signal ya. Mungkin teman-teman yang sudah masuk hari ini masih boleh hold dulu. Dia closing persis di harga top box ya di 138. Ini kalau misalkan dia bisa tembus lagi, mudah-mudahan sih bisa closing di atas 144 ya. Nah, dan untuk stop loss boleh pakai stop loss di bawah harga 125. Ini boleh untuk stop lossnya di bawah harga 125-nya ya. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu ada MPPA, sorry. Nah, MPPA masih bergerak ke samping ya. Ini mudah-mudahan sih bisa bergerak cukup kuat ya. Kita lihat aja di minggu ini ya. Kalau misalkan dia menghijau lagi bahkan bisa breakout 82-nya. Untuk target terdekat 91 dan 100 ya. Tapi kalau misalkan turun lagi di bawah 76 ini mesti hati-hati. Dan untuk stop loss atau kalau misalkan teman-teman masih mau hold bisa pakai stop loss di bawah 76 ataupun di bawah harga 71-nya. Lanjut ya ke SMCB. SMCB hari ini doji ya. Ini boleh dipantau-pantau kalau misalkan tiba-tiba besok menghijau ya. Karena ini kemarinnya merah. Untuk top boxnya ada di harga 1280 ya. Boleh untuk targetnya boleh pakai harga di 1355 ya. Atau di 1350. Ini boleh diperhatikan kalau dia kembali menghijau lagi untuk SMCB di perdagangan minggu ini ataupun minggu depan. Lanjut ke CMNT ya. CMNT ini juga kemarin sudah kita bahas. Hari ini akhirnya CMNT berhasil breakout top box 835-nya. Dan target di 860-nya udah kena sebetulnya. Nah, ini kalau misalkan dia masih lanjut lagi di perdagangan besok, next targetnya di 930 ya, tetap untuk CMNT. Kalau sampai 930 boleh langsung TP aja di harga tersebut. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu ada Adro. Nah, untuk Adro ini hari ini dia berhasil breakout top box ya 2240-nya closing di harga 2250. Nah, ini kalau misalkan dia lanjut ya untuk targetnya boleh pakai target di harga 2460 dulu ya. Mudah-mudahan sih bisa nyampe ya. Nah, untuk stop loss kalau yang sudah punya atau yang sudah masuk dari tanggal 30 kemarin ya boleh pakai stop loss di bawah harga 2150-nya. Lanjut ya ke saham berikutnya yaitu ada Indi. Indi juga berhasil breakout top box ya 1940 dan untuk bottom boxnya ada di harga 1875.
Nah, ini kalau misalkan dia lanjut juga untuk targetnya, yaitu sudah hampir kena ya di 2030-nya, tapi kalau misalkan tembus juga, boleh dinaikkan targetnya lagi ke harga 2330. Kita lanjut ke saham berikutnya, ada SMMT. SMMT hari ini double kill ya. Dia tembus 710 dan 730-nya. Nah, ini 755 apakah akan ditembus di perdagangan besok? Kalau misalkan ditembus, boleh hold dulu ya. Dan masih ada resisten di harga 785 dan juga 770-nya. Kita lihat apakah resisten-resistennya juga berhasil ditembus. Kalau ditembus masih boleh hold dulu ya untuk SMMT. Lanjut ke ITMG. ITMG lain sendiri ya, dia belum berhasil lewat ya dari harga 23.850 ya untuk top boxnya, sorry. Nah, ini kalau misalkan dia berhasil breakout top box, ini bagus, mudah-mudahan sih bisa ke harga 27.225-an ya. Kalau misalkan dia bisa tembus, kita lihat aja untuk ITMG apakah dia berhasil tembus juga ya. Dan untuk bottom boxnya ada di harga 23.175 ya. Kalau misalkan teman-teman mau dijadikan stop lossnya boleh. 23.175. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu ada NPGF. NPGF juga hari ini kembali buat signal ya, menguat 2,9%. Ini kalau misalkan lanjut untuk NPGF, targetnya adalah di harga 74 ya. Kalau bisa tembus, ini boleh hold dulu. Dan untuk stop loss, teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 61 ya, atau bottom boxnya. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, ada BMTR. Nah, BMTR masih lanjut 1,2%. Targetnya belum kena ya di 324. Kalau misalkan tembus 324-nya masih boleh hold dulu, mana tahu bisa naik lebih tinggi lagi. Lanjut ke saham berikutnya, yaitu ada SCMA. SCMA ini masih mendekati targetnya ya di 167. Nah, ini kalau misalkan dia bisa tembus 167, untuk next targetnya adalah di 178 ya untuk SCMA. Kita lanjut lagi ya ke saham berikutnya, yaitu ada Cleo. Nah, Cleo hari ini buat signal lagi ya, menguat 5,5%. Nah, ini dia belum berhasil tembus top boxnya. Kita lihat apakah dia akan berhasil lagi. Sayang ini di tanggal 8 kemarin dia tembus tapi balik arah ya, turun lagi tapi kembali menguat lagi hari ini ya. Tapi sayangnya belum tembus. Nah, tapi kalau misalkan dia tembus dan kuat, mudah-mudahan sih bisa menuju targetnya paling nggak ke harga 620-an ya untuk targetnya saat ini. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu ada GJTL. GJTL hari ini juga kembali menghijau ya 3,5% dan berhasil breakout harga ini nih 865-nya closing di harga 870. Nah, ini kalau lanjut untuk next targetnya adalah di harga 905 ya. Mudah-mudahan sih nyampe. Kalau misalkan bisa tembus 905, ini boleh hold dulu ya. Saham ini masih uptrend untuk GJTL dan masih ada resisten ya di harga 880-nya. Lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu ada TBLA. Ini TBLA kemarin kita bahas ya, hari ini akhirnya berhasil breakout 660 dan closing persis di harga target 680-nya. Sayangnya nggak closing di atasnya, tapi nggak apa-apa, dipantau aja dulu. Kalau misalkan ternyata dia bisa lanjut lagi di perdagangan besok, untuk next targetnya adalah di 700 ya untuk TBLA. Lanjut ke Cepin. Nah, ini Cepin masih menghijau lagi hari ini ya. Ini boleh dipantau-pantau. Untuk top boxnya masih untuk saat ini bergeser ya, turun di 5.125. Untuk support atau bottom box saat ini ada di 4990 ya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman mau pakai stop loss di 4.900 juga nggak apa-apa. Nah, ini kalau mau masuk bisa antri-antri di atas harga 5.025-nya ya. Mana tahu dia bisa breakout 5.125. Dan untuk targetnya di 5.250, kalau misalkan dia bisa closing di atasnya, boleh hold dulu, mana tahu bisa ke 5.600-nya.
Lanjut ya ke ASA. ASA hari ini masih lanjut naik lagi 2% ya. Untuk next target belum kena di 104 dan 105. Kalau bisa closing di atas 105, minimal di 106 ini boleh hold dulu. Mudah-mudahan bisa lanjut lagi menuju ke 113 ya untuk ASA. Dan saham yang terakhir ada DMMX. Nah, DMMX hari ini naik cukup kuat ya, 15,5% ya, berhasil breakout top box 665. Yang di grup hari ini harusnya sih bisa profit ya, karena sudah saya infokan sebelum dia breakout top box ya, masih harga di bawah. Dan untuk next targetnya kalau dia lanjut adalah di 790-an ya. Nah, ini kita lihat aja apakah dia lanjut lagi atau enggak. Untuk resisten ini sih masih ada resisten di sini. Dia sempat tembus tapi closing persis di bawahnya ya. Di